Yang pertama, kita mulai pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi para pemuda dalam melakukan perubahan tatanan pemerintahan pada masa tersebut. Yang pertama, ada krisis politik. Hal ini dikarenakan Presiden Soeharto pada saat itu dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Contohnya adalah ruang berpendapat yang sangat dibatasi, kebebasan pers yang sangat dibatasi, dan juga dui fungsi ABRI. Yang kedua, ada krisis ekonomi. Hal ini diakibatkan karena nilai mata uang rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan harga sembako yang semakin mahal, angka pengangguran yang semakin tinggi, dan juga kualitas hidup masyarakat yang semakin rendah. Yang ketiga, ada krisis hukum. Hal ini dikarenakan kekuasaan kehakiman yang seharusnya independen malah terdapat campur tangan dari Pak Harto pada masa itu. Karena faktor-faktor tersebut, masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pemerintah. Hal ini mengakibatkan sebuah peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Trisakti pada bulan Mei tahun 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Hal ini mengakibatkan 6 anggota mahasiswa tewas yang dikarenakan terkena tembakan dari aparat keamanan. Sehingga para mahasiswa lebih bersemangat untuk melakukan demonstrasi secara lebih besar pada tanggal 13 hingga 14 Mei 1998. Puncaknya, pada tanggal 18 Mei 1998, para mahasiswa dapat menduduki gedung MPR DPR yang berada di Senayan. Presiden pada saat itu disarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi Presiden Soeharto pada saat itu belum mau mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 19 Mei 1998, beberapa menteri dari kabinet Pak Harto pun mengundurkan diri. Kondisi yang semakin tidak terkendali mengharuskan Pak Harto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkannya ke hadapan MA. Pada saat itu pula, Pak Harto menunjuk Pak Habibie sebagai penggantinya sebagai presiden. Yang kedua, yaitu pada masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi sebuah tragedi yang dikenal sebagai peristiwa Semanggi I dan Semanggi II pada bulan November 1998. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh para mahasiswa yang tidak mengakui pemerintahan Pak Habibie dan juga tidak mempercayai para anggota DPR dan MPR pada masa itu. Selain itu, mereka juga menuntut untuk disingkirkannya militer dari politik dan juga dilakukannya pembersihan terhadap orang-orang yang berasal dari Orde Baru. Tragedi Semanggi merujuk kepada dua peristiwa, yaitu peristiwa Semanggi yang pertama yang terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November 1998. Tragedi ini mengakibatkan 17 warga sipil tewas. Sedangkan pada tragedi Semanggi yang kedua mengakibatkan 1 orang mahasiswa tewas dan 11 lainnya di seluruh Jakarta, dan juga mengakibatkan 217 orang luka-luka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.